Ini ada yang tanya bro, bahas tentang kabur aja dulu. Kan jadi kemarin gue sempat ngomong kabur aja dulu, gue bilang silahkan kabur nyapu di Jepang. Terus gue lihat bro ada di TikTok orang nge-JJ bro. Dia nge-JJ kayak foto dia di Jepang itu kayak keren banget itu. Terus kan gue cek kan profil satu orang kan. Oh ternyata kerjanya di Aeon, jadi beneran nyapu sebenarnya. Jadi ada yang nge-JJ tuh, karena dia salju gitu keren kan. Terus gue buka profilnya, gue buka IG-nya, iseng gue. Gue biasanya gak pernah pedulin. Gue buka profil, gue buka IG-nya, terus dia kerja di Aeon bro. Aeon Jepang. Oh berarti beneran tukang sapu atau kasir ya, titit gitu. Terus dia kayak nge-JJ gitu kan. Ya maksud gue gini loh, dunia ini Darwinian menurut gue bro. Ya. Dimana dunia ini hyper kompetitif. Nah ini beneran, ini kali ini kita serius ya, nasihat buat kalian. Kalau kalian itu mau cari kerja zaman sekarang, ketika banyak yang kabur aja dulu, kalian harusnya senang. Biarin mereka kabur. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan akan terbuka justru di sini. Ya. Kalau emang bisa kabur ya, tapi kan kebanyakan yang ngomong gitu nggak bisa kabur. Sekarang ketika kalian kerja, ini saran sedikit kalian. Misal kalian mau di finance, mau di marketing, misalnya di bagian marketing ya. Ketika lu dilamar kerja, lu lagi mau interview, coba lu ngomong kayak gini ke HRD-nya. Saya itu bisa aplikasiin AI di pekerjaan saya. Itu lu kemudian diterima lebih banyak. Lagi banyak banget soal yang cari. Ya. Jadi lu harus pikir kalau lu nggak bisa diterima, apa competitive advantage yang lu bisa kasih? Lu pelajarin, ya lu ambil course tentang AI. Lu ambil kelas tentang AI. Makanya jangan hina-hina kelas gitu. Lu ambil kelas tentang AI. Ketika lu datang lu bilang, gue bisa bikin konten tapi pakai AI. Lebih efisien, lebih canggih. Mau hire saya atau dia pak? Lu punya nilai tambah. Jadi mainnya nilai tambah bukan kabur. Lu add value ke dalam skill set lu. Ya. Indonesia tuh nggak akan masalah mau semuanya kabur. Karena dunia Darwinian kompetitif. Kalau kaburnya 10 akan ada 10 yang ganti lagi di sini. Jadi it doesn't matter. Lu nggak ngerusak negaranya dengan lu kabur. Silahkan gitu loh. Akan ada 10 orang yang gantiin tempat tuh dan banyak yang mau gantiin orang kerja bro. Pasti. Lu harusnya bersyukur dapat posisi bisa kerja zaman sekarang. Ya nggak apa-apa lah kalau kabur ya. Kayak saya soalnya biasanya kalau nyetir ke PI agak macet kan. Oh iya, Jadi, biar lebih sepi kan jalanan. Malah bisa keluar terus mobil sportnya. Nah iya bagus. Ya kalau bisa malah kabur aja menurut gua ya. Jadi nggak usah lu JJ gua pakai salju di Jepang gitu. Ya. Nggak keren gitu. Lu ternyata gua cek kerjanya di Aeon gitu. Karena mereka ini orang-orang yang mikir seperti ini ya. Mereka bilang kalau nggak punya kesempatan yang sama dan lain-lain. Lah gua mungkin gua cek masa lalunya gitu kan. Gua lebih miskin loh mulai dari lu. Tapi kok gua bisa? Skill issue bos. Kenapa orang selalu bilangnya ketidakadilan, inequality gap, padahal skill gap, work gap gitu, kerja keras gap gitu kan. Kenapa nggak ada yang bahas kerja keras gap? Kenapa cuma income inequality? Mereka tuh lu ngerasa lu superiority complex, lu ngerasa lu lebih pintar dibanding orang yang sebenarnya goblok gitu. Lu ngerasa lu deserve lebih di hidup ini, padahal enggak. Lu ngerasa hidup yang tidak adil, saya harus keluar negeri untuk bisa mudik balik untuk bawa uang lebih. Enggak, gue bisa kok di sini. Ntar ada bilang, oh ini mah enak, dia dulunya udah kaya. Gue dulu jalan sedotan bos. Dia dulu beneran di kasir. Makanya pas yang waktu itu gue ngomong kasir, lu ketawa-ketawa kan. Karena dulu dia ambil liatin chart, ambil jadi kasir. Jadi udahlah, stop dengan fantasi-fantasi itu gitu. Kalau menurut lu gimana bro, untuk orang-orang yang kabur ini? Gini ya, di manapun menurut saya akan selalu ada masalah. Tapi saya mending punya masalah di Indonesia daripada masalah di luar. Setuju. Karena di sini kalau punya masalah pun, ya saya dekat dengan orang yang saya cintai. Ya. Jadi masalahnya jadi terasa lebih ringan. Dan ya seberat-beratnya masalah ya, kalau diselesain bersama, saya masalahnya komunikasi bro. Orang ini kayak nggak pernah dapat suatu arahan, mereka ini harus ngapain. Terus kemudian ada gorengan ya, atau pengalian isu tentang suatu topik tertentu, terus mereka FOMO jadinya. Padahal itu bukan sesuatu yang bahkan mereka butuhkan atau bahkan mereka inginkan. Mereka ini cuma kayak nggak tahu pilihannya apa gitu. Oh ya udah kabur gitu. Padahal mereka juga nggak tahu konsekuensinya dari kabur bro. Betul. Karena juga nggak ada juga bro yang orang enak ya lari jauh dari rumah. Saya pun di sini kan juga kabur. Iya. Aslinya kan saya juga di Jawa Timur kan. Betul. Saya kan juga udah kabur aja dulu. Udah duluan ya bro udah duluan, iya kan. Tapi ya memang apapun ya, saya mending inilah ya, tetap menangis tapi menangis sama makan nasi pecel ya. Daripada di luar menangis tapi apa sushi di sana ya. Betul. Dingin ya susinya. Nah ini ada yang tanya bro, maksud gue gini bro, hanya untuk jadi tukang sapu aja di Indonesia harus punya ordal dulu tinggi 170 cm, ijazah minimal SMA, apa ini masuk akal? Gini loh, apa sih ordal itu? Ordal itu kan networking kan? Iya. Ya. Lu selalu ngomong-ngomong ordal. Orang emang orang yang nggak punya ordal tuh nggak kerja untuk dapetin ordalnya.
Yes. Dia networking kan, dia meeting kan sama orang-orang tertentu kan, dia ketemu sama orang-orang tertentu kan. Lu kan ngaso di rumah di TikTok. Ya orang yang punya ordal tuh lebih ada kerja plusnya dibanding lu. Ya lu nggak mikirin, lu selalu mikirin salahnya orang lain bro. Salahnya orang lain terus. Lu nggak pernah introspeksi diri. Saya itu kurangnya apa, skillnya apa gitu. Kalau memang dibutuhkan punya ordal, ya cari ordalnya selesai kan. Kayak why make it so hard gitu loh. Iya. Ya jadi menurut gua tren-tren seperti ini ya silahkan lu FOMO dan silahkan kabur aja kan dunia ini bener-bener kompetitif, Darwinian. Lu kalau emang gak dibutuhin di sini lu gak akan dibutuhin di sana. Dan emang di luar enak bro. Gue kasih tau ya kayak ada yang bilang juga, ada yang kayak Eropa bilang, ada yang gue pernah satu. Wah kita di sini apa standar hidupnya enak, kita bisa hidup yang layak. Di Eropa, gue kasih tau ya, itu mungkin dia setengah-setengah bohong lah. Padahal setiap hari didiskriminasi. Karena gue sering sekali bro jalan-jalan ke Eropa bro. Iya. Ya. Ini kita minusin Eropa yang kaya raya ya, kita minusin yang kayak Saint Moritz dan lain-lain. Ini Eropa yang biasa aja ya, misalnya kayak Paris gitu, Eropa yang biasa aja. Mereka tuh sangat rasis bro. Pasti ya. Ke gua. Luar biasa. Jadi gua pernah ngopi, kalau kalian tahu namanya gue lupa itu. Jadi ini tempat kopi dari tahun 1800-an, gue lupa namanya, di Venice, terkenal. Okay. Kalian bisa cari aja, ini tempat kopi yang terkenal sekali di Venice. Kan lagi hujan bro. Hujan kalau di Venice tuh kayak sulit lah gitu, kayak anjing mesti pakai payung kemana-mana. Ya gue mau nyari tempat kopi, mau ngerokok, mau neduh kan. Gue ngopi situ, gue manggil sekali, gak didatengin. Manggil 2 kali, gak datengin bro. Manggil 3 kali gak datengin, gue tepuk pundaknya. Gimana tuh manggilnya, bang gitu ya? Gak tahu. Enggak, gue mau bang, kan? Bang. Gue manggil gak digubris bro, bener-bener gak digubris. Terus di depan gue ada Jawa orang Asia kan, dia juga kayak gak digubris bro. Lu panggilnya gimana bro, bilangnya bang gitu? Gue cuman hey dong. Gue panggil kan, nyampe sini terus akhirnya dia serve gue kan. Terus anjing, kopi gue kan, gue kira kan kopi ini dari Seribu yang kopinya oke nih kan. Cuma anjing robusta bau tanah anjing. Sumpah kopinya robusta. Jadi lu kalau bener-bener ke Venice yang gue sebut itu, lu kalau anak kopi biasa robusta nih bau tanah nih gitu. Terus kayak biasa aja, biasa banget gitu loh. Ini kayak dibanding kayak coffee shop yang jelek aja di Indo, ini kayak di bawah gitu. Nyampe sana, gue mesen kopi itu, dia gak gubris. Gue mau bayar tuh gak digubris bro. Itu gue udah emosi gue di situ. Karena sebelumnya gue makan steaknya udah gak enak. Itu kan itu kayak Michelin star itu dilempar bro aja. Piring tuh kayak ditaruh gitu. Kalau yang lain kayak yang sama bule-bule tuh kasih. Nah akhirnya gue pikir kan, gue jajah balik loh gitu kan. Bangsat nih orang, gue pikir. Oke, gue bayar kan, gue minta gue pakai kartu gue, bayar, udah CC gue, terus gue mau kasih tip ke dia bro. 200 euro gue bejak di tangan, gue lempar di bawah. Dipungut bro tetap sama dia. Karena itu kan manusia kan. $200 gue bejak ini, gue pungut, gue lempar di bawah. Kayak hewan dia nunduk ini. Akhirnya dia ngambilin gue payung bro keluar. Habis 200 euro ngambilin gue payung. Tapi kan masa harus sampai gue begituin si orangnya. Kayak dia bener-bener gak mau ini gue, terus di kopi gue kayak dilempar sampai kayak kena tas gue nih. Kayak terus lu mau tinggal di tempat kayak begitu, lu aja deh gitu. Iya, orang Indonesia gua kan sih mau. selalu lebih satu ya ramah bro. Dan apa-apa kan juga bisa diselesaikan bersama-sama. Betul. Ya. Cuman kan tinggal masalah komunikasi aja ya. Makanya saya rasa orang-orang yang bikin tren-tren begitu sebenarnya nggak punya temen mereka. Betul. Merasa bahwa kayak dunia ini tempat yang soft ya, dan mereka kurang dapat yang namanya reality check ya. Ya makanya jangan lihatin TikTok kan, kerja kan makanya. Ya makanya gue bilang kan, orang-orang nonton ini mungkin kalian beberapa orang-orang yang terpilih bro, yang matanya terbuka dibanding orang-orang yang lain. Ketika kalian benar-benar pahamin apa yang gue ngomong, sebenarnya maksud gue tuh baik. Lu ngomong coba bahwa lu punya skill AI di apapun yang lu kerjain, mau marketing, mau di finance, udah. Gue ngerti cara pengaplikasian AI, gue ngerti cara programming di Pythonnya seperti apa. Gue bisa bantu divisi marketing lo. Kan tuh ada add value, tapi lu gak ngerti kan cara gimana. Oh gue ngerti machine learning AI nih. Gue bisa bantu perusahaan bapak jadi lebih baik. Lu bahkan bisa langsung straight ke CEO-nya bro, ngomong kayak begitu. Iya. Contoh ya, misalnya lu ngomong ke kita nih. Di komunitas kita misalnya butuh orang data. Lu bilang, gue punya predictive model AI yang bisa ngitung setiap churn lu akan di tanggal berapa. Iya. Hire saya dong, mungkin langsung gue balas DM lu. Tapi lu gak mikir ke sana kan. Yes. Lu mikirnya saya bisa kerja apa di kantor lu bang? Ya gak ada, lu mau nyapu sini. Mau bantuin OB gue nyapu. Ngapain? Ya. Tapi lu kalau bilang oke, gue bisa bikin predictive AI journalism, ditaruh di aplikasi lu bang. Bisa gue scraping data dari sini. Lu akan valuable ke gue, ngerti gak? Jadi itu yang lu harus pikirin, nilai tambah saya sebagai manusia itu apa? Kalau memang saya cuma tinggi 170 cm, lulusan SMA, ya lu jadi tukang sapu anjing. Lu gak penting anjing. Sorry ya, lu gak penting gitu.
Jadi jangan merasa kayak lu superior, lu berhak untuk dikasih sesuatu sama dunia ini, enggak bro. Karena kita juga dari kecil kita nggak pernah ngerasa kita berhak kan dikasih Iya, kan. pasti ya. Kita ngambil apa yang kita punya sekarang. Kita bukan mafia uang yang bisa cetak uang dari kecil gitu loh. Benar. Mereka mah udah tinggal cetak, goblokin orang cetak, media cetak. Kita nggak bisa begitu. Ya. Kita harus kerja keras, kita harus ngambil uangnya gitu. Ya harus menangis dulu kan sebelum Menangis dulu bos. sebelum menang kan. Dulu gua Oke. hujan-hujan naik motor juga begitu ini bro, naik Vario itu kan ambil nyari-nyari klien tuh sedih juga bro. Bener. Sedih juga. Tapi nggak pengen kabur juga kan. Nggak pengen kabur, tapi kenapa? Karena ibu gua masih di sini. Ya sama. Masih ya. butuh gua di sini. Gitu loh. Bener. Jadi lu nggak sayang sama keluarga lu mau main kabur aja. Tapi kan bilang bisa mudik bang. Itu kan orang-orang egois. Ya bener. Gimana kalau tanggapan lu terhadap itu? Ya menurut saya apapun ya, kabur tuh kan solusinya pecundang kan. Ya, Sebenarnya. setuju. Pecundang yang nggak berani menghadapi realitanya kalau emang rumahnya jelek, ya keluarganya butuh bantuan, nggak punya kompetisi di market, ya dan kebiasaan nyalain orang, ya. Karena ya menurut saya pribadi ya orang yang ya kebanyakan blaming ke orang lain Iya. itu nggak akan pernah bisa kemana-mana bro sebenarnya. Betul. Ya. Orang kan lari keluar kan jadinya diperbudak orang luar. Kenapa nggak kita create value di negara kita sendiri kan? Ya. Dengan apa yang dipunya ya, sumber daya yang dipunya ya. Saya ngomong sumber daya bukan cuma tentang alam kan. Sumber daya kreasi, ya, Benar. sumber daya yang lain.